Di tengah malam tepat jam 1 dini hari, di mana pada umumnya kita sedang terlelap dalam tidur kita masing-masing. Tapi berbeda dengan Ketut Aryana yang di malam itu tidurnya gak nyenyak seperti pada malam-malam sebelumnya. Kala itu tidurnya terganggu dengan kedatangan keponakannya, yaitu Putu Ardika. Di jam yang tak selayaknya orang bertamu, Ardika tiba-tiba datang dan masuk rumah pamannya itu dengan kondisi lesu dan tubuh berlumur noda merah, yang menceritakan kepada pamannya tentang apa yang baru ia lakukan di tengah malam yang dingin itu. Ketut Aryana mendengarkan dengan seksama pengakuan Ardika yang menjelaskan bahwa ia baru saja menghilangkan nyawa istrinya sendiri yang bernama Luh Suteni dengan cara yang sungguh mengerikan. Ardika juga menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara dan dengan alat apa ia menghabisi istrinya itu. Mendengarkan pengakuan dari keponakannya, sang paman hanya bisa terpaku. Ia tak percaya dengan apa yang baru aja ia dengar dari mulut keponakannya itu. Ketut Aryana memang sering kali mendapatkan cerita atau desas-desus tentang masalah rumah tangga yang dijalani oleh Ardika dan Luh Suteni istrinya. Si paman juga pernah mendengar pengakuan yang terlontar dari mulut Luh Suteni yang mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dari sang suami. Ardika merasa cemburu kepada Luh Suteni. Namun cerita kali ini benar-benar membuat Ketut Aryana tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menanyakan bagaimana kondisi istri keponakannya itu. Dan Putu Ardika hanya memberitahu bahwa istrinya saat itu sedang berada di dalam kamar rumahnya. Kegaduhan yang terjadi di rumah Ardika di tengah malam yang sunyi itu membuat beberapa orang akhirnya terbangun untuk melihat ada apa gerangan yang terjadi. Dan betapa kaget mereka ketika mereka melihat sendiri kondisi Luh Suteni saat itu terlihat mengenaskan dan menyakitkan. Ada beberapa luka di bagian wajah dan kepalanya akibat benda tumpul. Juga terdapat luka menganga di bagian lehernya. Kuat dugaan hal itu menjadi penyebab Luh Suteni meregang nyawanya. Tak jauh dari tubuh Luh Suteni yang masih di atas kasur itu, terdapat pula sajam yang berlumur noda merah, yang diduga telah digunakan Ardika untuk menghilangkan nyawanya. Di atas kasur lusuh yang telah berlumur noda merah itu, mereka melihat tubuh Luh Suteni terbaring dengan perut yang membesar. Ya, Luh Suteni, istri Andika, saat itu sedang mengandung buah cinta mereka 7 bulan. Namun dengan kondisi seperti itu, kecil kemungkinan isi dalam perut ibu muda itu bisa terselamatkan. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, mari kita berkenalan dengan Putu Ardika, seorang pria yang berusia 42 tahun dan dengan cintanya, ia menikahi seorang wanita pujaan hatinya kala itu. Orang itu bernama Luh Suteni 40 tahun. Mereka menikah dan hidup bersama di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Di rumah itu mereka tinggal bersama dengan orang tua Putu Ardika yang bernama Ibu Luh Prensi. Saya tidak mendapatkan informasi terkait kapan persisnya Ardika dan Luh Suteni memulai perjalanan panjang mereka sebagai suami dan istri. Namun yang pasti buah cinta dari pernikahan bahagia itu adalah 2 orang anak yang terlahir dengan sehat dan bahagia. Pada tahun 2022, sang istri mengandung anak mereka yang ketiga. Saat itu usia kandungannya memasuki usia 32 minggu atau 7 bulan tepatnya. Ardika dan Luh Suteni adalah pasangan suami dan istri yang aktif bekerja. Luh Suteni bekerja sebagai kepala urusan umum Desa Tirtasari. Sedangkan Putu Ardika bekerja di sebuah perusahaan yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Posisinya di kantor itu sebagai karyawan swasta. Hubungan rumah tangga mereka seringkali diwarnai dengan cekcok dan keributan. Mulai dari cekcok mulut yang kecil, hingga sentuhan-sentuhan fisik pun kadang kala terjadi. Gesekan-gesekan atau benturan-benturan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh kesibukan masing-masing dalam pekerjaannya. Itu yang membuat Ardika merasa curiga terhadap istrinya yang diduga memiliki hubungan terlarang di belakang dirinya. Ardika seringkali menanyakan soal prasangka yang dirasakan Ardika kepada istrinya. Namun Luh Suteni tidak pernah menanggapi prasangka buruk suaminya itu. Istrinya lebih memilih diam demi menghindari cekcok hebat yang bisa aja terjadi. Mungkin juga alasannya kenapa ia hanya diam dikarenakan ia tinggal bersama dengan ibu mertua Luh Suteni yang mungkin akan mendengar setiap keributan yang terjadi. Berbeda dengan Ardika,
Mendapatkan respon yang kurang memuaskan membuat dirinya merasa kesal dan terus menaruh curiga terhadap istrinya. Ia semakin yakin bahwa istrinya ada main gila dengan pria lain dikarenakan sang istri tak bisa menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dan sayangnya, Ardika menganggap diamnya Luh menjadi jawaban iya bagi Ardika. Hingga pada suatu waktu, kemurkaan Ardika memuncak ketika ia menemukan baju baru milik istrinya yang ia tak ketahui kapan dan di mana istrinya membeli barang baru itu. Sehingga muncullah kecurigaannya. Ardika yakin baju itu adalah pemberian dari selingkuhan istrinya. Dan lagi-lagi Luh Suteni tak menjawab pertanyaan Ardika mengenai baju yang baru ia lihat, sehingga membuat Ardika semakin kesal dan gelisah. Kala itu sang istri memilih untuk diam dan tak menanggapi kegelisahan yang sedang dialami oleh putu Ardika. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 atau yang bertepatan dengan Hari Raya Pagar Besi, Ardika mengajak Luh ke Denpasar untuk melakukan melukat dan berbelanja kebutuhan calon bayi mereka. Di hari itu semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tak ada keributan seperti hari-hari sebelumnya. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, di mana itu adalah hari kerja, Ardika dan Luh Suteni pergi bekerja. Namun di hari itu, di tengah-tengah pekerjaan yang Ardika sedang jalani, ia minta izin kepada atasannya untuk pulang lebih cepat. Singkatnya, setelah izin itu diterima, Ardika yang gelisah segera pulang ke rumahnya. Ia terburu-buru dikarenakan ia ingin berbicara kepada istrinya lagi soal masalah mereka yang menurut Ardika belum selesai. Dikarenakan dia tak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari istrinya soal dugaan perselingkuhannya. Sesampainya di rumah jam 4:30 sore, Ardika membuat kopi dan mengobrol dengan Luh Suteni yang saat itu juga sedang berada di rumahnya. Ardika membuka pertanyaan soal hubungan mereka yang akhir-akhir ini seringkali cekcok. Lalu dikarenakan masih sama seperti sebelumnya, Ardika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kembali ia merasa gelisah. Lalu ia putuskan untuk sejenak melupakan kecurigaannya itu. Namun tetap Ardika tak mampu menghilangkan rasa gelisah itu dari pikirannya. Bayangan akan sosok pria idaman lain terus saja menghantui pikirannya. Malam itu jam 8, Ardika dan Luh masuk ke dalam kamarnya. Mereka tidur bersama dalam satu ranjang. Rasa gelisah yang masih dirasakan oleh Ardika saat itu membuat tidurnya semakin tidak enak. Mungkin Ardika overthinking. Lalu di jam 1 dini hari, tanggal 28 Oktober, Ardika yang masih belum juga bisa memejamkan mata, lalu atas dasar rasa gelisah dan pikiran buruk yang selalu berkecamuk dalam pikirannya, tiba-tiba muncullah niat Ardika untuk menghilangkan nyawa istrinya. Awalnya ia ragu untuk bagaimana cara memulainya. Ia juga awalnya nggak tega, apalagi Luh Suteni saat itu sedang mengandung anak ketiga mereka. Namun Ardika tak peduli, ia singkirkan penghalang-penghalang itu, dan segera tangan kiri Ardika menangkap mulut dan hidung Luh Suteni dan mencekik lehernya dengan sekuat tenaga. Luh Suteni yang saat itu sedang tertidur lelap tak bisa berbuat banyak. Ia merasa lemas karena jalur nafasnya terhalang oleh kuatnya cekikan itu. Melihat istrinya terkulai lemas, alih-alih menolongnya, malah Ardika pergi menuju gudang yang berada di dalam rumahnya. Di gudang itu Ardika mengambil satu buah alu atau alat penumbuk padi dan kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, ia menuju tempat istrinya yang terbaring lemas di atas ranjang. Lalu tanpa rasa iba, Ardika layangkan alu itu ke arah wajah dan kepala Luh berkali-kali tanpa ampun. Noda merah pun membanjir di malam itu dan di kasur itu. Tak puas dengan hal itu, Ardika kembali menuju gudang. Ia kembalikan alu yang sudah ia gunakan tadi dan menukarnya dengan satu buah sajam. Setelah mendapatkannya, Ardika kembali melanjutkan kekejamannya itu kepada istrinya. Ia arahkan sajam itu ke arah leher Luh Suteni tanpa rasa peduli dan tanpa rasa ampun sedikit pun. Setelah yakin istrinya sudah tak bernyawa, Ardika meninggalkan begitu saja sajam yang telah ia gunakan di atas kasur. Dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah pamannya. Dan di malam yang dingin itu, Luh Suteni dan isi dalam perutnya pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Dengan pandangan kosong dan rasa yang bercampur aduk, Ardika pergi menuju desa Sambangan, kecamatan Sukadasa, Buleleng, Bali. Tujuannya saat itu adalah ke rumah Ketut Aryana, paman Ardika. Ia sengaja pilih pergi ke rumah pamannya itu dikarenakan hubungan mereka cukup dekat dengan pamannya.
sehingga membuat Ardika lebih nyaman dan percaya tentang apa yang baru saja ia lakukan kepada istrinya itu. Sementara Ardika di rumah pamannya, Ibu Luhpreni atau orang tua Ardika di malam itu merasa ada yang aneh. Suara gaduh seperti baru aja ia dengar barusan, dan dia pun bangkit dari tidurnya dan memeriksa ada apa gerangan. Langkahnya kemudian ia bawa menuju luar kamar. Sesampainya di luar kamar, ia melihat ke arah kamar Ardika dan Luh Suteni dalam keadaan terbuka. Dan saat ia tengok ke dalam kamar, betapa hancurnya ia ketika ia melihat menantunya yang sedang mengandung sudah berlumur noda merah di atas kasur. Ia mencari Ardika namun ia tak menemukannya di dalam rumah. Teriakan histeris pun tak lama terdengar nyaring di malam itu. Teriakan dan isak tangis ibu mertua terdengar begitu nyaring, hingga membuat warga dan tetangga-tetangga yang berada di sekitar rumahnya terbangun dan menuju sumber suara. Warga yang sudah berkumpul bertanya ada apa di rumah Ardika. Lalu setelah mendengar cerita dari Ibu Luhpreni, warga pun tak berani melihat kondisi Luh Suteni, istri Andika pada saat itu. Warga memilih melaporkan kejadian tersebut kepada polisi supaya segera datang ke TKP. Tak lama polisi pun hadir dan melakukan olah TKP dan segera mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan si paman Ketut Aryana yang sudah mendengarkan semua cerita keponakannya itu membuat sebuah keputusan yang tepat. Ia membawa keponakannya itu kepada polisi. Dan di hari yang sama pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, Putu Ardika ditangkap di kediaman pamannya tanpa perlawanan. Di dalam interogasi yang kemudian dilakukan, Ardika mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya itu kepada istrinya. Ia mengakui rasa cemburulah yang membuat dirinya kalap dan gelap mata hingga ia melakukan aksi ngeri itu. Permintaan maaf Ardika tak bisa merubah proses hukum yang berjalan. Saat itu Ardika segera ditetapkan menjadi tersangka. Ia terjerat dengan pasal 338 tentang penghilangan nyawa. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Buleleng, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Putu Ardika. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir